Kawan-kawan IPI, kali ini kita akan mengeksplor salah satu pelukis Surabaya yang sangat identik dengan lukisan-lukisan yang etnik. Kali ini kita berada di Pasar Seni Sidoarjo. Dialah pelukis yang bernama Amdo Brada. Inilah kawan, kita akan memasuki sanggar beliaunya, Pak Amdo Brada. Inilah Pak Amdo Brada. Kita berada di studionya Pak Amdo. Ya, Pak Amdo akan mengeksplor lukis-lukisannya, tentang lukisannya dia. Inilah Pak Amdo. Pak Amdo, bagaimana lukisan Pak Amdo yang ada di sekitar ini? Ya, seperti ini. Sebagian karya saya yang lagi proses untuk penyelesaian. Jadi karya-karya yang sudah jadi saya titipkan galeri di Jakarta. Oh, gitu. Jadi ini saya sementara COVID ini lagi stagnan karena kehabisan materi, kehabisan bahan. Kebetulan ada yang memberi bahan dari IPI. Masuk. Ya, masuk. Kebetulan bagus, kualitas catnya lumayan. Inilah Pak Amdo yang biasanya pakai cat IPI. Iya. Cat IPI sangat disukai oleh Pak Amdo. Coba kita mengeksplor apa yang dilukis Pak Amdo ini, ide dan gagasan apa yang disampaikan oleh Pak Amdo ini. Coba kita lihat. Kuda 5. 4 kuda. 4 kuda. Berapa yang memanjang? 1, 2, 3, 4. Ini kan nafsu mutmainah. Mutmainah. Supia, Alwama, Amara. Oh iya. Ya, putih, kuning, hitam, merah. Filosofis. Iya. Itulah sedikit deskripsi lukisan yang disampaikan oleh pelukisnya sendiri, Pak Amdo Brada. Kita lihat karya-karya Pak Amdo yang lain yang ada di studio Pak Amdo sendiri. Seperti inilah karya-karya Pak Amdo Brada. Coba kita amati lukis-lukisan yang sangat etnik. Ini rupanya banyak yang belum jadi juga. Seperti ini. Itu apa? Burung merak? Ini, ya burung merak. Sudah. Inilah karya-karya original Pak Amdo Brada. Kawan, ini adalah Pak Amdo Brada. Dia pelukis legendaris dari Jawa Timur, pelukis legendaris Indonesia. Dia dari Jawa Timur, sekarang tinggal di Sidoarjo, Pasar Seni Sidoarjo. Kampung Seni. Kampung Seni Sidoarjo. Halo Pak Amdo. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, setengah siang. Setengah siang. Ya, inilah Pak Amdo. Sosok Pak Amdo yang legendaris. Lukis-lukisan Pak Amdo adalah lukis-lukisan yang sangat etnik, yang punya ruh jiwa yang kuat sekali. Inilah Pak Amdo bersama teman-teman yang ada di Kampung Seni Sidoarjo. Halo Pak Willy. Siap. Pak Jito. Pak Jito. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Sukses selalu. Kita akan mengulas lukis-lukisan karya Pak Amdo Brada di Pasar Seni Sidoarjo. Pak Amdo, bagaimana karya seni Pak Amdo menurut Pak Amdo si pencipta sendiri? Bagaimana? Sebagai awal saya akan bicara bahwa proses kreatif
dari lukisan saya bermula dari pribadi. Saya memiliki kuat garis, sehingga warna dan corak lukisan saya tentu tidak jauh dari itu. Kebetulan saya memilih lukisan-lukisan yang katakanlah, kalau orang mengatakan aliran, tapi itu saya lebih memilih kepada etnik. Saya referensinya tradisi. Saya sangat mencintai hal yang bersifat tradisi, tapi dengan teks modern gitu. Jadi banyak orang mengatakan bahwa karya saya itu dekoratif. Jadi kemarin pameran di Jakarta judulnya ya etnik Nusantara. Etnik Nusantara. Pameran tunggal. Tunggal yang ke-7 kali. Pameran tunggal yang ke-7 kali ya. Ya. Pameran pertama di di Jogja, kedua di Surabaya dan Bandung, pernah di Bali juga pernah. Terakhir ini pengen menggelar pameran di kampung sini saya, di rumah saya sendiri. Oh, di Sidoarjo Karena sendiri banyak, ya? karena sudah ada media yang katakanlah kotak kecil ini sudah sangat menginternasional kan, bisa. Betul. Lebih efektif. Saya rasa demikian. Pameran tunggal di Pasar Seni sendiri ya? Di pameran tunggal di sini ya? Ya, di kampung sini, di kampung saya, di rumah saya sendiri. Oh gitu ya. Rencana 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi ya? Setelah COVID. Setelah COVID, setelah aman ini. Ya. Pak Amdo ini kekuatan lukisannya bagaimana? Saya lebih cenderung senang dengan garis. Garis ya? Dekoratif. Sehingga warnanya, ekspresionisnya, lebih ke ekspresionis. Ekspresionis yang disentuh dengan etnik, dengan tradisi, dengan referensi tradisi. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Saya mengambil ruhnya, bukan mengambil teksnya, tapi ruhnya. Kekuatan dari seni-seni dari seluruh Nusantara itu saya pegang. Saya tertarik dengan itu. Karena kenapa tidak? Indonesia itu, potret Indonesia ya dari ruh kesenian yang sudah tercipta oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala. Itu ya, misalnya tarian, mulai batiknya, mulai gamelannya, mulai pusakanya, itu adalah referensi yang sangat luar biasa yang bisa digali oleh para seniman sebenarnya. Kalau kita mau dengan teks modern itulah, makanya kita coba mencari alternatif apa yang karya seni itu bisa menjawab tantangan zaman. Karena seniman itu adalah agen perubahan. Kita harus berubah sesuai dengan kodrat kehidupan ini, harus bergerak, harus berubah terus menerus, mencari celah-celah bagaimana perkembangan zaman itu. Iya, belum dimasuki warna itu. Iya, udah warna coba. Pak Amdo ini identik warnanya itu ditumpuk-tumpuk itu. Tumpuk warnanya itu. Layer. Layernya kuat. Oh iya Pak, langsung beda. Iya. Pak Amdo itu goresannya enak Pak. Kalau gores itu tanpa beban Pak. Los gitu Pak. Nggak mikir ini bagus atau jelek, lukisan apa goresannya Pak. Langsung dilos gitu. Ya, wis. Iya, beda. Disentuh sedikit itu sudah beda. Iya, beda. Kita berada di studio Pak Amdo berada. Inilah karya-karya Pak Amdo. Kita saksikan beberapa
lukisan yang torso, torso nah. torso, judulnya torso. Torso. Abstraksi dari etnik. Abstraksi dari etnik. Dunia garis komposisi kadang-kadang. Ya. Ya. Salah satu karya. Kalau ini termasuk aliran apa? Saya banyak yang mengatakan, aliran kan bukan aku yang menentukan ya. Yang sebenarnya yang menentukan aliran itu kurator. Cuman saya lebih cenderung ke etnik. Etnik. Ke etnik. Saya menggali hal-hal yang bersifat tradisi. Yang katakanlah kekayaan milik pribumi gitu. Milik Indonesia yang asli. Asli ya. Asli milik pribumi Indonesia. Jadi kekayaan yang tak terhingga lah. Saya bersumber dari sana. Referensinya dari sana. Budaya, Irian, ya toh. Toraja, Bali, Madura, dan semua etnik Nusantara sumbernya saya ambil. Ruhnya saya mencoba untuk mengeksplor itu. Oh iya. Termasuk ini lukisan yang etnik ya? Apa maksud? Kalau orang bilang syarat dengan pesan. Syarat dengan pesan ya? Religius. Pesan religius ya? Yang di dalamnya ada kekuatan magic gitu. Oh, kekuatan magic. Ada kekuatan religius. Bahkan gambar ini bisa memengaruhi suasana, memberikan suasana yang menghidupkan suasana kayak gitu loh. Disinilah Pak Amdo itu membuat karya-karyanya seperti ini. Tapi tidak mandek demikian. Karya itu harus berkembang sesuai dengan zamannya. Karena kolektor-kolektor juga berkembang, yang kemarin sudah tiada. Dan nanti ini menghadapi era milenial ini, kita harus menciptakan karya yang sudah berubah, berkembang. Demikian juga kita harus terus mencari. Bagaimana relevansi karya itu terhadap perkembangan zaman. Karya-karya futuristik itu bagaimana? Etnik tapi karyanya tetap aromanya etnik, tapi teksnya teks modern kayak begitu. Teksnya modern. Teks milenial. Katakanlah Pak Amdo ini salah satu pelukis yang tidak ada duanya di Indonesia ya. Banyak. Tapi yang karya seperti ini kita hanya mengenal Pak Amdo berada. Saya juga ya karena harus beda. Setiap pelukis itu harus punya karakteristik sendiri, melahirkan karya-karya sangat pribadi, sangat personal. Sebenarnya harus begitu. Tidak meniru, katakan ya meniru, tapi semua kan meniru alam semesta ini. Cuman kawah candra di mukanya kan di nurani kita, di skill kita, kemampuan kita, talenta kita kan begitu. Sehingga kayu bakarnya alam semesta. Jadinya ya setelah dimasak menjadi karya ini. Tapi ya belum apa-apa. Saya bukan apa-apa dan belum menjadi apa. Kita masih terus mencari. Sampai menemukan titik didih. Berarti sampai mendidih ya? Sampai menemukan titik didih. Ya, dari santan menjadi minyak itu bagaimana? Kan gitu. Ya, sampai matang. Sampai matang, saya penyala itu kan gitu. Ya jatuh bangun memangnya, apalagi dunia sekarang. Dunia sangat pragmatis, apa-apa dikaitkan dengan uang. Seniman ini ada pada nilainya warga negara bawah. Gitu, sulit itu. Apalagi kolektor-kolektor sekarang lagi tertidur bulas. Jarang, kayak pameran-pameran dikunjungi oleh kolektor jarang. Nyaris tidak ada lah. Hanya orang tertentu yang mengkoleksi karya-karya yang sudah di blow up oleh media gitu. Iya, betul. Gitu, Pak. Inilah karya-karya Pak Amdo yang belum dibingkai. Seperti ini. Ya, coba yang bawahnya seperti apa? Kita lihat semua ya. Seperti ini. Ini menggambarkan apa, Pak Amdo? Ya, figur, kepala, badan, dan kaki. Figur ya. Tentang apa itu ya? Figurnya etnik. Manusia etnik lah. Manusia etnik. Iya. Coba bawahnya tentang lagi. Manusia. Tentang manusia.
dengan ini atributnya, misalnya kayak aksesorisnya, Iya, iya. ini mahkotanya aksesoris dengan batiknya gitu. Ya, Coba bawahnya lagi, kita lihat ada apa ya. Ini juga. Kalau ini menggambarkan apa? Sama juga, ya figur. Figur ini kepalanya, badan dan kaki. Tapi figur-figur. Figur-figur semua ya. Iya, ya, coba lagi bawahnya. Yang figur. Terus ini warna-warnanya itu soft ya, bagus sekali. Boleh bawahnya lagi? Sudah terakhir ya. Ini lukisan yang terakhir yang belum dibingkai oleh Pak Amdo, Brother.